Om Swastiastu. Saya perwakil dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan pesan bisnis. Perkenalkan, nama saya Imade Bima Antara, NPM 041. Pengertian perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Untuk membuat perencanaan bisnis yang baik, komunikator perlu melakukan analisis audiens. Caranya adalah dengan mengembangkan profil audiens dan menganalisa pemuasan konsumen. Untuk pemuasan audiens, komunikator perlu mengetahui kebutuhan informasi audiens. Pemuasan juga bisa dilakukan dengan motivasional, dengan pendekatan argumentasi, rasional, dan emosi audiens. Bentuk seluruh lisan adalah percakapan, wawancara, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, pidato, dan presentasi. Saluran tulisan memiliki kelebihan yaitu lebih teratur karena komunikator sempat merencanakan dan mengendalikan isi pesan. Bentuknya seperti surat, memo, dan proposal. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Arif Febrianti, MPM 1832121311. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pemahaman proses komposisi, yang dimana proses penyusunan pesan-pesan bisnis, perencanaan, pengorganisasian, dan juga revisi. Menyusun pesan bisnis yang menarik perhatian, mudah dibaca, dan mudah dipahami memerlukan kreativitas. Proses tersebut, pesan bisnis umumnya terdiri atas 3 tahapan yang sederhana. Yang pertama, perencanaan pesan. Secara rinci, tahapan perencanaan tersebut meliputi penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, pemilihan saluran, dan juga media. Yang kedua yaitu penyusunan pesan, yang dimana ide atau gagasan dituangkan ke dalam pesan tertulis. Tahapan itu meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, mengorganisasikan pesan, organisasi, dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan kata kalimat. Dan paragraf, perlu diperhatikan penggunaan kata maupun kalimat dan juga paragraf yang sederhana, mudah dimengerti, dan juga dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu memformulasikan pesan. Dan yang terakhir yaitu tentang revisi, yang dimana berbagai kegiatan pada tahapan revisi pesan itu terdiri dari menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan juga mencetak pesan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yuda Sintadatmika, NPM 1832121352. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan tujuan pesan bisnis. Untuk dapat melakukan dan menyambut di hadapan audiens, maka hal pertama menentukan tujuan yang jelas dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi, dan tujuan yang jelas maka akan membantu pengambilan beberapa keputusan, di antaranya memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, membujuk atau persuasi, memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan dengan baik dan benar berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang C, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Dan terakhir, tujuan harus jelas. Penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain, yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan, yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens, yang ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan, yang keempat, cara menguji tujuan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Setiawan, MPM 658. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis audiens. Analisis terhadap audiens sangat perlu dilakukan audiens dalam studi komunikasi, bisa individu ataupun organisasi. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas,
Langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Yang kedua, mengenali penerimaan Premier. Yang ketiga, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, memperkirakan reaksi penerimaan. Yang keenam, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Selanjutnya ada penentuan ide pokok. Topik adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide adalah pokok pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Sebelum menentukan ide pokok, terlebih dahulu yang harus diidentifikasi adalah yaitu yang pertama storyteller's tour, yang kedua random leads, yang ketiga CFR atau consensus feedings recommendation atau worksheet, yang keempat journalistic approach, yang kelima equation and assertion, dan yang terakhir pembatasan cakupan penyajian rutin kepada hadirin atau audiens yang telah Anda kenal, hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sugiono, MPM 495. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang seleksi saluran dan media. Seleksi saluran dan media adalah ide-ide yang dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu saluran lisan dan tulisan. Pilihan mendasar berbicara dan menulis tergantung pada tujuan yang dimaksud, pesan audiens, dan karakteristik dari dua saluran komunikasi tersebut, yaitu yang pertama ada saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi itu antara lain percakapan antara dua orang secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Yang kedua ada saluran komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan laporan. Yang terakhir ada kesimpulan. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan memudahkan pencapaian tujuan komunikasi. Dalam hal ini, perencanaan pesan-pesan bisnis lebih difokuskan pada perencanaan pesan-pesan bisnis secara tertulis. Proses penyusunan pesan-pesan bisnis terdiri dari 3 hal, yaitu perencanaan, komposisi, dan revisi. Dalam melakukan perencanaan, maksud atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis harus ditentukan terlebih dahulu, baik secara umum maupun khusus. Di samping itu, tahap perencanaan analisis audiens yang mencakup pembagian profil audiens, pemenuhan kebutuhan informasi audiens, dan pemenuhan kebutuhan motivasional audiens perlu dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.